bagaimana kalau sekarang sudah ada himbauan pemerintah menghindari kumpul-kumpul banyak orang? Lalu gimana kita sholat Jumat atau tidak? Ayo serok jawab gini ya. Ayo jawab. Nih. Atau kita 5 waktu sholatnya berjamaah atau pre dulu. Iya. Atau kita gagasan kalau begitu kita bikin sholat berjamaah online. Ini kan ada terobosan-terobosan. Iya, jadi artinya coba mikir yang produktif lah. Jangan mengharam-haramkan rokok yang nggak ada artinya. Ini penting nih. Nah, saya menduga karena umat Islam ini satu, namanya sholat 5 waktu itu kewajiban yang tidak boleh ditinggal. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kewajiban yang tertulis, yang punya skedul, punya jadwal waktu. Sekarang jam berapa? Kita lihat. Nih, jam 2.20. Boleh nggak sekarang sholat asar? Belum. Sudah wajibkah sholat asar? Belum. Kapan wajibnya? Kalau sudah masuk waktu asar. Nah, kalau sudah waktu asar, zuhurnya kelewat. Boleh nggak sholat zuhur di waktu asar? Nggak boleh juga. Itu kitabam mauquta. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan sesibuk-sibuknya, serepot-repotnya, bahkan dalam keadaan sedang perang pun tidak boleh meninggalkan sholat. Namanya sholatul khauf. Barisan depan bawa senjata, yang belakang sholat, ya kan gitu. Selesai ini maju ke depan, yang ini mundur. Sholat saja juga sambil lari-lari boleh. Kita lagi perang sambil sholat, boleh nggak sambil tiarap? Ya boleh, yang lagi perang cek. Tapi kita tidak menegakkan sholat. Nah kalau sekarang begini, sekarang Jumat wajib nggak nantinya? Terus kalau nggak Jumat gimana? Dosa nggak? Jadi sholat Jumat aja. Kena virus corona biar nggak apa-apa. Begini, kita bisa saja sholat berjamaah. Satu contoh, nggak mesti harus di dalam masjid, boleh di luar bangunan masjid. Ini persyaratan nih. Kita berdirinya tidak boleh lebih maju dari imam, harus di belakang imam. Oke, kalau kita di belakang juga kita harus bisa melihat imam. Imam ruku kelihatan, imam sujud kelihatan. Jadi gimana? Syaratnya pintunya dibuka. Allahu Akbar kelihatan. Nah sekarang tiba-tiba lagi sholat, angin kencang, pintunya tertutup, jebret tutup. Imam beli kedeleng, saya beli sholat ya batal karena nggak kelihatan lagi. Nah sekarang kan ada HP dipasang gitu, ya kan gitu. Allahu Akbar biasa gitu, pasang HP-nya di depan gitu. Ini perlu diijtihadi. Sementara saya daripada kena corona ya masih mending sholat online. Boleh diperdebatkan ya, boleh diperdebatkan. Nah ini MUI silakan di sini bahsul masail bagaimana hukumnya sholat online. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang menjadi masalah bagi kita semuanya ini, yang penting apa kesehatan dulu, apa sholat dulu. Saya kasih contoh. Sampean habis panen, terus padi sudah dimasukkan karung ditumpuk, sholat duhur. Tiba-tiba padi itu ada yang ngambil, maling.
Ngejar maling apa nerusin sholat? Ngejar maling dulu. Tuh, iya kan? Lah, ngejar maling dulu. Kalau sholat selesai ya keburu jauh hilang nantinya. Nah, cuman caranya ketika kita menghentikan sholat, membatalkan sholat, jangan langsung maling, jangan begitu. Jadi kita salam dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kerak maling datang. Assalamualaikum, assalamualaikum, baru kejar. Jadi membatalkannya itu harus dengan salam. Makanya wa muhtatamatun bit taslim. Itu sopan santunnya kita membatalkan sholat. Gedak maling yang mencuri gabah kita, caranya salam dulu. Oke. Sekarang kita lagi sholat, ada anak kecil kecemplung sumur. Diterusin sholatnya kan nulung anak dulu. Apalagi nyawa. Betul nggak? Jadi nyawa, kesehatan, apalagi. Berarti mending sholatnya online atau berjamaah di masjid. Ini ibu-ibu sekalian, sampai sekarang nih masih ada qaulul ulama yang mengatakan Jumat itu tidak wajib, sehingga beberapa masjid setelah Jumatan sholat duhur lagi. Di sini setelah Jumat. Nah, berarti itu meyakini yang wajib mah duhur. Kalau sholat Jumat mah rapat mingguan itu mah. Makanya sebelum sholat diberi pengarahan dulu, 2 kali pengarahannya. Pertama, laporan hasil pembangunan minggu yang lalu, Pak Kowo. Sebenarnya yang jadi khotib tuh Pak Kowo. Mung Pak Kowo ini males kan ke? Dinaknan yang lebih. Iya. Nah, pertama menyampaikan hasil pembangunan minggu yang kemarin. Saudara-saudara sekalian, gorong-gorong yang mampet yang menyebabkan banjir itu sudah selesai dibersihkan, sudah lancar lagi. Kemudian rumah orang jompo yang mau rubuh sudah ditegakkan lagi. 2 anak yatim sudah disekolahkan lagi. Itu khotbah pertama. Nah, khotbah kedua, untuk besok masih ada 5 orang jompo yang harus diperbaiki. Anak yatim masih tinggal 3 lagi yang belum sekolah. Yuk bersama-sama, kan begitu. Oleh karena Jumat ini adalah rapat mingguan, maka orang perempuan tidak perlu hadir. Anak kecil nggak perlu hadir. Orang sakit tidak perlu hadir. Orang yang bukan penduduk setempat juga tidak wajib sholat Jumat. Harus muatinin. Ada tamu dari Jakarta datang ke Kepuh yang gak wajib sholat Jumat, dia mau wajib duhur, yang wajib banyak orang Kepuhnya. Itu pertanda bahwa sholat Jumat itu rapat mingguan. Sesungguhnya mah ngandel sore belewis kan mah. Ya kan? Oke, sekarang kita Jumatan. Ibu lagi sakit di rumah, nungguin ibu sakit atau Jumat? Nungguin ibu. Nah, itulah makanya saya kira kalau diisi dari bareng-bareng ya, saya kira mesti ada solusi. Daripada tidak sholat Jumat, ya mesti mending sholat barangkali. Saya tidak memutuskan, ini baru berwacana saja. Demi keselamatan kita, atau kita sholat duhur saja. Jadi diliburkan. Termasuk juga haji juga bisa terjadi diliburkan juga. Umrah ditutup. Dulu Ka'bah itu pernah digempur oleh tentaranya Yazid bin Muawiyah, ya, oleh Yusuf al-Hajjaj, gara-gara karena Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair itu gerakan separatisme, memisahkan diri dari kerajaan Umayyah di Syam, bikin negara sendiri di Mekah dan Madinah, negara Hijaz. Diserang dan Ka'bah itu dihancurkan semuanya, diratakan dengan tanah.
kemudian batu hitamnya harusnya dicuri orang, 23 tahun libur tidak ada haji. Haji libur loh. Itu pertama. Yang kedua, waktu perang dunia kedua juga diliburkan. Paham nggak? Nah sekarang corona, bisa nggak Jumat diliburkan dulu? Dua kali Jumat aja kan 14 hari. Oke, itu kemungkinan bisa diijtihadi. Jangan sampai nanti masyarakat sholat Jumat tapi hatinya ketar corona kan jahat, corona kan. Apalagi selesai sholat salam-salaman. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, salam-salam semua kan menjadi ketar-ketir. Nah itu mangga silahkan, ini belum keputusan, hanya wacana saja. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa nanti dalam persoalan sholat ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di sini. Coba perhatikan, ini acara Isra Mi'raj. Tempat duduk dibedakan. Yang kursinya empuk pasti penggeden. Petek belek maning gurih kan ya. Betul enggak? Yang kaya-kaya di depan, miskin di belakang, pejabat di depan, kan begitu. Bahkan di tempat-tempat di acara mana saja. Tetapi masjid khususnya itu tidak ada aturan orang sholat bahwa pejabat di depan, orang kaya di depan, rakyat biasa di belakang, petek belek di belakang, nggak ada. Aturannya adalah siapapun yang datang yang lebih dulu duduknya di depan, yang datangnya teit, tahu teit? Teit, duduknya di belakang. Nah sekarang nih Pak Kuwu sholat Jumat datangnya telat, ya mangga. Kuwu nggak ada urusan duduk di situ, bunga tekannya telat. Betul nggak bisa. Sehingga akibatnya apa yang terjadi umat Islam dengan masjidnya ini, ada sesuatu yang paling indah dalam pikiran kita, bahwa dengan sholat itu terjadi pembauran sosial. Pembauran sosial itu karena yang datang dulu di depan, yang datang terlambat di belakang, sehingga di situ kaya dan miskin diaduk-aduk setiap hari. Pejabat dan rakyat diaduk setiap hari. Oke? Apakah itu paksaan? Tidak. Tidak ada paksaan, tapi kita bisa merasakannya. Mangga di sini bapak-bapak yang merasa orang kaya, katakan sawahnya 40 hektar. Ketika sholat terus ada mandaklan, tukang macul, berdiri di sampingnya. Saya mau nanya kepada orang kaya, siapa namanya tuh? Haji Carmun. Maka Haji Carmun risih nggak nempel pundak dengan mandaklan? Mandaklan meriang belin nyingirangnya Haji Carmun. Enggak. Mandaklannya tidak kecil hati, berdampingan dengan majikannya, dengan orang kaya juga tidak terganggu berdampingan orang miskin. Kenapa? Karena setiap orang Islam masuk ke masjid semuanya hilang dalam pikirannya. Orang kaya hilang kesadaran diri, aku ini kaya. Orang miskin juga masuk masjid lupa dia orang miskin, ngerasa sepantar kabeh ini. Betul enggak? Ini saya bukan ngomong nganggur nih, bukti kita rasakan sendiri. Iya kan? Di situ hebatnya ibadah sholat itu sebetulnya adalah untuk pembauran masyarakat. Sehari 5 kali antar RT antar RW, seminggu sekali antar
satu penduduk satu desa kumpul bersama-sama rapat mingguan, jatuhnya pada hari Minggu. Kenapa kita harus bertemu setiap hari? Nah, ibu-ibu sekalian, saya mau nanya, pertengkaran di masyarakat dengan tetangga sering terjadi enggak gara-gara talangnya nyemprot ke temboknya tangga? Terjadi pertengkaran enggak? Ada enggak pertengkaran karena gotnya mampet sampai baunya muncelak? Bertengkar enggak? Ada enggak tangganya melihara ayam nyototnya nih jodoh? Ada enggak? Jadi ini sebab-sebab pertengkaran masyarakat selalu timbul dari berbagai macam peristiwa, gara-gara ayam, gara-gara kucing, gara-gara macam-macam lah. Nah, itulah makanya sehari bertemu 5 kali itu untuk menyelesaikan pertengkaran di antara kita. Setuju nggak? Salaman kan? Waras kan kaje. Alhamdulillah. Cair nih. Pertengkaran dicair. Duduk bareng, berdiri bareng, salaman, saling tersenyum. Itu artinya dari situ kita paham bahwa ibadah sholat ini betul-betul bertujuan, maqasidus syar'inya adalah membangun kerukunan berwarga, membangun persatuan antara anak bangsa, membangun saling kesepahaman, saling pengertian, saling memahami, bersilaturahmi. Jadi artinya betul-betul sholat ini untuk menunjang visinya Kanjeng Nabi yang disebut dengan kalimatut tauhid, kata persatuan. Kalimat itu kalimat. Kalau tauhid itu masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahid berapa? Kalau isnani, nah wahid itu satu. Kalau diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan. Nasara yunasiru tansiran, kafara yukaffiru takfiran, wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kalimat itu artinya kata persatuan. Jadi sebetulnya mah visi utama agama Islam diturunkan ini adalah untuk membangun persatuan. Termasuk sholat ini adalah latihan masyarakat untuk bersama-sama bersatu, saling menghargai, saling menghormati, saling kenal, saling menyapa, saling memperhatikan, sehingga terjadilah kondusivitas yang sempurna. Itu tujuannya. Nah, sebentar lagi akan datang bulan puasa. Kenapa suruh puasa? Allah tidak semata-mata menyuruh kita untuk sekedar lapar, tapi ada maqasidus syar'i supaya engkau merasakan orang miskin penderitaannya kayak apa kurang makan itu. Betul nggak? Nanti coba kita perhatikan sekalian pas bulan puasa. Kalau bulan puasa dari sore, dari pagi sampai sore nggak makan nggak minum, lapar nggak bu? Haus nggak? Lemes nggak? Tetapi anehnya dalam keadaan kita badan kita lemas lapar, kok malamnya bisa melakukan sholat sunnah 23 rakaat. Tidak cukup hanya itu, selesai itu ditambah lagi baca Quran sampai jam 12 malam. Bisa ya? Coba sekarang dalam keadaan tidak berpuasa, sanggup nggak? Ini yang kita perhatikan. Nah, sehingga kepedulian sosial itu muncul pada saat kita berpuasa. Itu tujuannya kepedulian sosial. Sok aja ibu nanti. Sekarang mah pikirannya yang penting kita mau warung, yang penting warung dewek. Tapi ketika bulan puasa, dapur tetangga diperhatikan. Luar biasa. No, apa men? Itu tetangga kita kok dari pagi nggak ada asapnya. Bayangkan, los dilihat los, jam 4 sore nggak ada asapnya. Anaknya sudah lihat, kucuk sana, balik lagi.
Apa gimana nok? Anu katanya mah nggak punya beras. Sok bayangkan dalam keadaan lapar, lemes, puasa seharian, ada tangga nggak punya beras, ngenes nggak bu? Nya, orang kilo los, atrakan mana? Nih duitnya 20.000 los, mumpung masih baru jam 4 masih sempat masak. Ya Allah, melas. Kok hebat banget sih? Kok hebat banget sih mau dilikan? Sok bulan Syawal medita nongol maning aja. Nah, ini jadi semuanya itu saya ingin katakan bahwa sholatnya, puasanya, haji, semua itu adalah bukan tujuan, bukan maqasidus syar'i. Itu hanya exercise, latihan kita untuk membangun kebersamaan ini. Sih priben maneh. Itulah membangun kebersamaan dan persatuan. Tetapi anehnya saya menjadi ngelus dada gini. Orang Islam tuh gimana sih ya? Yang disuruh sholat itu tujuannya untuk bersatu. Tetapi ternyata setiap hari kita melihat banyak orang bertengkar gara-gara sholat. Ayo. Sebabnya kecil. Hanya karena gara-gara imamnya waktu Fatihah tidak baca basmalah, niru gaya Saudi, niru gaya di Mekah, langsung alhamdulillah robbil tanpa basmalah lagi. Wah, wahabik nih. Langsung bubar, bikin musola lagi. Bayangkan. Ada lagi gara-gara kunut. Sampai saya juga pernah lagi sholat ditepak pundaknya. Pulang dari ngaji di Purwakarta, langit sudah mulai terang, belum sholat subuh, ada masjid langsung mampir sholat subuh. Lagi Allahumma dini fiman hadait, ditepak bid'ah. Jolo logdok temen sih ragu siapa. Saya percepat sholatnya tak berdep sih. Begitu assalamualaikum, dia mendahului marah-marah kepada saya. Disuruh siapa? Saudara kunutan. Ini masjid nggak ada kunutnya. Maksudnya gimana? Itu kan bid'ah. Maksudnya gimana? Nabi itu nggak pernah kunutan. Itu kan bid'ah. Bukan, ente ketemunya kapan? Jare, itu kan lo udah bikin gitu. Padahal semua perbedaan sholat itu adalah sah. Karena kita sama-sama tidak tahu Nabi sholatnya kayak apa sok. Ayo saya nanya, Nabi waktu nuding nih digoyang-goyang apa lurus aja? Nabi sholatnya sedekap atau selonjor? Nggak tahu kan? Nabi sholatnya waktu baca Fatihah ada basmalahnya nggak tahu kan? Oleh karena sama-sama tidak tahu, maka para ulama berijtihad masing-masing, hasilnya berbeda. Dikongsi apa tukaran? Nah ini kan jadi persoalan. Nanti tarawih juga sama. Yang 20 misa, yang 8 misa. Nah, imamnya 2. Bapak-bapak dan ibu sekalian, nyong sholat nih, saya ini sudah pernah sholat menghadap kiblat nih berbagai macam arah. Saya pernah sholat menghadap ke barat, pernah menghadap timur, pernah menghadap utara, pernah menghadap selatan. Lengkap saya nih. Ketika saya di London, kemana saya menghadapnya? Ke utara apa ke selatan? Ke London. Ke selatan. Ketika saya di Libya, menghadapnya kemana? Ke timur. Dan ternyata di sana saya melihat orang sholat bermacam-macam. Ada yang sholat nggak baca Fatihah lagi kok. Allahu Akbar langsung baca surat yang paling gampang. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Dalilnya ada nggak? Ada. Wa idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau kamu sholat, bacalah
ayat yang paling gampang dalam Al-Quran. Yang gampang apa? Ya kulu Al-Kausar. Paling pendek, paling gampang. Jadi subuh kulu kausar, duhur kulu kausar, asar kulu kausar, maghrib kulu kausar, isya sangat. Kita mazhabnya Syafi'i, harus baca Fatihah. La Fatihah la salata liman la Fatihatalah. Tidak ada salatnya bagi orang yang tidak baca Fatihah. Artinya salatnya tidak sah kalau kita tidak baca Fatihah. Imam Maliki waktu baca Fatihah tanpa basmalah karena dianggapnya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian surat Al-Fatihah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal baca basmalahnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca basmalah tapi pelan-pelan. Nah, yang benar mana? Yang benar mana? Udah jangan ngotot. Udah. Jadi gini, saya minta ke depan mah, yuk kita sholat, kita kembalikan lagi sesuai dengan tujuan semula, yaitu membangun persatuan. Jangan kau kotori sholat ini menjadi sumber perpecahan. Setuju? Nah gitu wes. Lalu gimana? Imamnya kunut, makmumnya tidak. Ya sudah begini, silakan imam kunutan, makmum yang tidak kunut nggak usah bilang amin. Gus kare mingkem bekam. Boleh kan? Nah, yang jadi imam tidak kunutan, makmumnya kunutan. Mohon dengan segala hormat jangan terburu-buru sujud ya. Tetapi berilah kesempatan barang 1 menit saja kepada makmum supaya baca. Kan bisa. Bisa enggak? Bisa. Ini sama dengan suami istri yang latar belakang budaya berbeda, seleranya berbeda. Orang Kepu doyanya asin, suaminya orang Sarang doyanya manis. Masa bertengkar? Masa tiap hari bertengkar tentang masakan? Akhirnya suaminya nggak mau makan di rumah. Asin sih. Masya Allah nok kin masakan kayak korong kabeh kepriben gini. Iya kan, asin sih. Akhirnya menunggu lengahnya istri ditambah gula. Kata istrinya, Masya Allah kini kolak kabeh temen gini. Akhirnya tiap hari bertengkar, ngadang lenger. Ya jangan begitulah. Ya sudah, sekarang yuk kita sepakati masaknya standar normal saja, manis tidak, asin pun tidak, bisa kan? Nah, di sampingnya pasang mangkok gula, mangkok garam. Yang seneng asin nambah dewek, yang seneng asin nambah gula dewek. Kan bisa makan bareng. Kan bisa begitu. Nah, coba kita formasikan sholat ke depan, kira-kira jangan menimbulkan pertengkaran. Iya kan? Jadi lucu, nyung suruh bersatu aja malah bertengkar. Nah, lalu pertanyaan saya berikutnya, kenapa sholat berbeda satu dengan yang lain seluruh dunia? Kenapa berbeda? Ini jawabannya pasti karena Nabi tidak pernah menyeragamkan sholat. Nabi kita tidak pernah memberikan latihan bersama dan tidak pernah mengadakan penataran sholat. Di sini Pak Kuwu, anak-anak kita dilatih paskibra. Sama gak seluruh Indonesia? Sama. Hormat bendera, gerak. Ini nempelnya di alis ujung apa di alis depan atau di hidung? Ada aturannya di sini. Begini enggak, begini sekian derajat. Coba. Kan begitu. Kepalanya dulu enggak tegak, untuk atau tidak, juga tidak. Kan ada. Maju jalan, gerak. Sama tentara. Kita berbarisnya pasti sama.
Kenapa sholat tidak kayak tentara berbaris? Ya karena Nabi tidak pernah mengadakan latihan bersama. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak diseragamkan, sengaja dibiarkan berbeda? Pertanyaan berikutnya, kenapa dibiarkan berbeda? Supaya sholat bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, fleksibel jadinya. Kalau seragam nanti pasti akan terjadi orang tidak bisa melakukan sholat. Dikasih enak nggak nurut, gimana lagi? Paham Bang? Dikasih kelonggaran kok jadi pertengkaran. Ini aneh. Tolong jangan pernah ketika ada orang berbeda Anda nggak usah marah dong. Ini berbeda marah. Sampai Bahsul Masail, para ulama, saya memimpin Bahsul Masail, menjawab pertanyaan umat. Masing-masing kita membuka kitab untuk mencari pendapat yang paling kuat. Ketika berbeda pendapat bertengkar juga. Ini orang Islam punya watak yang aneh nih. Kalau ada orang berbeda langsung marah. Kafir, bid'ah, murtad, musyrik, sipriben mana. Sudah gini aja lah. Yang Mu'tazilah los, Syiah mangga, Wahabi pujareng kono, Ahlussunnah mangga. Nanti yang benar siapa? Tunggu saatnya. Siapa yang benar, siapa yang selamat, engkau bakal pada modar kabeh. Kapan? Di hari kiamat. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Oh, jelas Allah yang akan menentukan. Nah, oleh karena kita sekarang masih belum bisa memastikan bakal selamat atau tidak, makanya ke depan yuk kita rendahkan hati kita. Jangan terlalu meyakini bahwa ini sholat yang paling benar, yang tidak sepertinya adalah salah, tidak diterima, ya kan? Mintalah kepada Allah. Begitu assalamualaikum, rendahkan hatimu. Rabbana taqabbal minna sholatan, ya Allah nyuwun ditampi. Itu yang indah, bukan bid'ah, kafir, ilmu singdi makanan. Dan bukan itu, bukan hanya ejek-ejekan, hina menghina, kafir mengkafirkan, malah sampai saling bunuh membunuh, perang saudara antara umat Islam dengan umat Islam. Yang membunuh-bunuh orang di Yaman orang Islam, yang membunuhi orang di Irak orang Islam, yang membunuhi orang di Syria ya orang Islam, yang membantai orang di Libya orang Islam. Sama-sama Islam. Terus kenapa jadi begitu? Ternyata bahwa sejak awal bahwa persatuan umat Islam yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ternyata begitu meninggal dunia pada detik pertama persatuan sudah pecah kongsi, ya kan? Sampai Kanjeng Nabi ketika meninggal tidak ada yang ngurusin, sahabat-sahabatnya lagi bertengkar pemilihan khalifah. Kanjeng Nabi nggak ada yang ngurusin, hanya Sayyidina Ali sama Abbas berdua nangis kan. Mana sahabat kita? Bapak ngenes nggak kalau saya mati santri saya bertengkar sampai saya nggak dikubur-kubur sini? Ngenes nggak? Ngenes kok, saya ngenes. Dan ternyata pertengkaran itu sampai sekarang di Yaman berdarah-darah, Irak sampai ludes semuanya, Syria masih porak-poranda, Libya masih kacau balau, Mesir masih gonjang-ganjing. Ternyata umat Islam yang paling damai di dunia adalah umat Islam di negeri kita ini, di Indonesia. Mau nembet tekang wadanan, tapi cun hati-hati bisa berekselasi ke wadan-wadan itu salawat-salawatan. Terus Rasulullah pentungan, terus pentungan bacok, tulis tembakan.
Makanya sebelum itu meningkat, cobalah kita mulai belajar menguasai diri kita, hindarilah pertengkaran. Jadi pesan saya, barangkali ada orang ngajak berdebat segala macam, udah Pak, kula mati yang tanos, boten ngertos. Jadi hukumnya gimana? Beli ngarti, pujar sira, gus balik ke bae, mau kemana? Ngising kon begitu. Gus gak kafir ya, gus kesubuhan. Ya tolong gitu aja deh. Itu lebih baik daripada gitu. Kita nggak usah marah di kafir-kafir, udah biar aja lah. Ya sekalipun saya belum pernah ada yang mengkafirkan, belum saya. Menghalalkan darahnya juga belum saya, insyaallah. Karena saya tidak pernah menyalahkan siapapun, tidak pernah menyebut nama orang, dan tidak pernah menyalahkan siapapun. Itu saja persoalannya. Jadi yuk, dengan peringatan Isra Miraj ini, yuk kita kembalikan fungsi sholat sebagai alat pemersatu kita.